Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 60 dari kitab yang kita baca, Syarah Umdatul Ahkam, pada hadis nomor ke-21 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menceritakan, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri. Kata Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah, masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian ketika Rasulullah SAW sudah sedang sakit parah, menjelang ajal, menjelang wafatnya beliau. Wa ana musnidatuhu ila sadri, dan aku, kata Aisyah, ketika itu menyandarkan Rasul ke dadaku. Tergambar Rasul sakit, dirangkul lah ya, apa dipeluk lah sama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ada Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ziarah, mengunjungi orang yang sakit. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Bersama Abdurrahman ketika itu ada siwak. Siwak ma'ruf ya, yang berasal dari kayu. Ratb, siwak yang masih basah. Yastannu bihi, yang ia gunakan untuk membersihkan mulut atau membersihkan gigi. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya kepada siwak tersebut. Ketika Abdurrahman sedang bersiwak, Rasul melihat. Aisyah faham, beliau peka terhadap apa yang ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Rasul menginginkan siwak yang dipegang oleh Abdurrahman tadi. Fa akhadtu siwak faqadamtuhu wa fatayyabtuhu. Kata Aisyah, aku pun mengambil siwak tersebut, kemudian kukunya lah ujung siwak tadi, kujadikan lunak bagian ujungnya. Tsumma dafa'tuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuserahkan kepada Rasul. Fastanna bihi. Lalu Rasul pun bersiwak dengan siwak yang sudah dilunakkan oleh Aisyah ini tadi. Masya Allah ya, hadis ini banyak faedah. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qattu ahsana minhu. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang paling bagus
dibandingkan pada waktu tersebut. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu au isba'ahu, kemudian tidak lama berselang ketika Rasulullah SAW telah selesai dari bersiwak tadi, rafa'a yadahu au isba'ahu, beliau mengangkat tangannya atau telunjuknya beliau, summa qal, kemudian Rasul mengucapkan fir rafiqil a'la salasan, beliau mengangkat ke langit tangannya tadi, beliau mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Summa qadha, kemudian beliau pun qadha ay tuwfiyah, beliau pun wafat, ruhnya dicabut. Wa kanat taqul, dan Aisyah menyatakan mata baina hakinati wa dzakinati, Rasul wafat ketika itu posisi Rasul berada di antara hakinati wa dzakinati. Hakina itu ini ya, zakina itu ini namanya ujung, jadi bersender di sinilah, gambaran di dada ya, Rasul itu dipegang seperti ini. Wa fi lafdzin fara'aituhu yanzuru ilaihi, pada lafaz yang lain aku melihat Rasul mencermati, mengamati siwak tersebut. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku bisa mengetahui, nampak dari situ bahwasanya beliau menyukai siwak. Faqultu, kata Aisyah, akhudhuhu lak, apakah boleh aku ambilkan siwak tadi untukmu? Fa asyara bi ra'sihi, Rasul ketika itu cuma bisa mengisyaratkan dengan kepalanya, an-na'am, yang maknanya na'am. Beliau mengatakan tidak bisa ngomong lagi, tapi Rasul cuma bisa menganggukkan kepala. Wa lafdzul Bukhari wa Muslim nahwuhu, lafaz Bukhari dan Muslim adalah semisalnya. Masya Allah ya ikhwan, sebelum kita baca keterangan dalam penjelasan syarah ini, banyak faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Di antaranya disyariatkannya mengunjungi orang yang sakit, sebagaimana di sini Abdurrahman ibnu Abi Bakar mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan hakul muslim 'alal muslim. Wa idza marida fa'udhu, kata Rasul, apabila dia muslim tersebut sakit, maka kunjungilah dia. Kemudian juga faedah yang bisa diambil dalam hadis ini, yaitu romantisnya kehidupan Rasulullah SAW, sampai-sampai tatkala wafat pun Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin tetap memperhatikan suaminya Nabi kita Muhammad SAW. Lihat kondisi Rasul SAW dipeluk oleh Aisyah, diletakkan di dada Aisyah. Ini juga yang selayaknya bagi seorang istri ketika suaminya sakit, hendaknya betul-betul dia melayani suaminya tersebut dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami itu adalah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, jannatuki wa naruki, surgamu dan nerakamu.
Kalau tepat dan benar, maka suami bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Kalau salah, nanti suami bisa menjadi sebab seorang wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis bahwasannya kebanyakan penduduk neraka adalah di kalangan wanita. Itu pun sebabnya yakfurnal ashir, banyak mengkufuri kebaikan-kebaikan suami yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. In ahsanta ila ihdahunna dahron, kalaupun engkau berbuat baik kepada salah seorang mereka sepanjang masa, wara'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu ada yang tidak disukai dari engkau, dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan sama sekali pada dirimu wahai suamiku. Ini yang bisa menyebabkan seorang wanita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah alangkah indahnya kehidupan Rasulullah SAW. Akhir hayat beliau masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah bersiwak, menjalankan syariat bersiwak dalam kondisi menjelang sakaratul maut. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ketika itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya, mengangkat jarinya mengarah ke atas dengan mengatakan fir rafiqil a'la, menuju ar-rafiq al-a'la. Ar-rafiq itu nama dari nama Allah, al-a'la juga sama, ismun min asma'illah. Kita baca syarah keterangan hadis ini. Al-hadis rawahul Bukhari wa hadza lafdhuhu wa Muslim wa laisa indahu illa qawluhu ar-rafiqul a'la wa fi qawluha qabadahu Allah baina sahri wa nahari wa hiya lafdhu 'inda al-Bukhari bi raqam. Qaulul musannif wa fi lafdhin fara'aitu yanzuru ilaihi wa huwa 'inda al-Bukhari. Qauluha yastannu bihi maknanya yastaku bihi, bersiwak. Qauluha fa'abaddahu bitasydidid dal, fa'abaddahu, dalnya ditasydid, ai madda nadharahu ilaihi, memanjangkan pandangan tersebut atau mengarahkan pandangan ke arah siwak tersebut. Wa kama fi riwayatil ukhra fara'aitu yanzuru ilaihi, sebagaimana dalam riwayat yang lain Aisyah menceritakan aku melihat Rasul melihat ke arah siwak tadi. Qauluha faqadamtuhu fatayyabtuhu ay madagtuhu, qadamtuhu ay madagtuhu, aku mengunyahkannya. Wal qadam al akhdhu bi tarfil asnan, qadam itu ngambil dari sisi ujung gigi, gigit dari ujung, itu namanya qadam. Jadi siwak tadi digigit bagian ujungnya dengan menggunakan ujung gigi. Qauluha hakinati, al-hakina al-mutmainnu minat tarquwah wal halq, ya, bagian yang rata terletak antara turquwah wal halq. Turquwah itu ini, nah, tulang selangka ini. Halq itu ini, berarti sekitar ini, nah. Wa zakinati, zakina tarful hulkum, ujung hulkum. Hulkum itu ini namanya zakina, zakinati, zakina. Kalau ini namanya hakina, kalau ini zakina. Tergambar antum, Rasul itu betul-betul dipeluk sama Aisyah seperti itu, ya. Jadi memang betul-betul dipeluk sama Aisyah radhiyallahu anha.
Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, tufiya fi baiti, Rasul wafat di rumahku. Wa fi yaumi, pada hariku, maksudnya pada hari giliran Aisyah. Wa baina sahri wa nahri. Ya. Tadi makna sahri wa nahri tadi dijelaskan. Walhasil anna ma bainal hakina wa dzakina huwa ma bainas sahri wan nahri. Kesimpulannya, posisi Rasul ketika itu terletak antara hakina dan zakina. Di sini terletak antara apa ini namanya? Tulang yang di sini sama dagu ini tadi. Nah, di posisinya di situ. Ya betul-betul dekat dipeluk sama Aisyah tadi. Tergambar lah ya. Wal murad annahu mata wa ra'su bainah hanakiha wa sadriha. Wa radiya anha. Baina sadriha sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya Rasulullah SAW ketika wafat, kepala Rasul itu berada di antara dagu dengan dadanya Aisyah. Difahami? Tergambar lah ya. Jadi kepalanya Rasul. Nah itu telah. Kalau kita nimang anak itu, nah itu tadi. Ya, tergambar lah ya. Wa fil hadits masyru'iyatul istiyaq bisiwakil ghair ba'da tatahirihi wa tanadhifihi. Pada hadis ini terdapat faedah disyariatkannya bersiwak dengan siwak milik orang lain setelah dibersihkan. Boleh-boleh, tidak masalah. Tidak haram. Yang penting dibersihkan. Ya. Waqad bawwabal Imamul Bukhari, sungguh al-Imam Al-Bukhari membuat bab man tasawwaka bisiwaki ghairihi. Bab orang yang bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain. Tidak masalah, diperbolehkan. Ya, asal dibersihkan. Di sini Aisyah radhiyallahu anha membersihkannya dulu, kan bekas dipakai oleh Abdurrahman, kemudian dibersihkan. Karena bekas orang lain itu tidak perlu jadikan beban sih. Gelas, ya, kalau mau dipikir dulu, kita di Yaman itu mana ada gelas tempat minum. Di Yaman itu, belajar di Yaman itu, kalau sudah belajar di Yaman namanya rijal, betul-betul lelaki sejati. Ya, makanya kalau dulu ada peribahasa anta fil Yaman, ana dulu awal-awal agak tidak betah, jujuran anak 3 bulan anak tidak betah di Yaman. Kata kawan, ini Yaman Dur, bukan Indonesia. Kalau mungkin kalau kita mondok ada gelas banyak, di Yaman tidak disiapkan gelas. Itu gelas siko dirantai. Jadi di tempat di masjid itu ada air isi ulang. Gelasnya gelas yang stainless itu, aluminium ya. Keran minum itu, keran minum. Nah, ditaruh isi kok gelas, dirantai. Yang minum di situ ribuan. Somali, Jazair, Indonesia. Masuk kalau. Tidak pernah ada gelas itu dicuci. Adalah dulu orang Indonesia, Mbak Sikok, 2 ikok yang Indonesia kadang masih mendingan dia. Katanya kalau anak kadang anak cuci dur ke tempat wudhu. Orang Somali mana mikirnya nyuci. Yang kira-kira tidak tega dengan gunakan gelas itu tadi, pakai tangan. Jadi keran dibuka, ditadain gini, itu pecah, mirip-mirip zaman kuno dulu itu tadi. Ya sudah, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang dapat informasi bahwa penyakit TBC segala macam. Ya sudah lah, macam mana lagi. Ya kadang kita itu ya mungkin ya dalam artian merasa jijik dan yang lainnya, memang tabiat sih, nggak bisa dipaksakan.
Namanya kadang mungkin gelas punya orang lain. Cuma kalau tidak kati lagi kan, intinya segalanya kalau tidak kati lagi, jadi itulah kan. Nah itu tadi. Sama lah anak-anak sekarang ini yang mungkin tidak tahu kalau mondok sekarang nih. Kalau mondok sekarang nih susah. Kayaknya bukan anak-anak pondok sekarang nih, anak-anak cemen. Makanya kalau jadi daing itu udah pengennya yang jadi santai, enak. Bukan jiwa-jiwa penuntut ilmu zaman dahulu. Sekarang rata-rata pondok itu nasi makan dewek-dewek rata-rata ya. Kita tuh udah ngalam anak 8 tahun dari tahun 2006 sampai 2014 itu bisa dihitung anak makan berpiring. Jadi makan benampan. Kalau diaman satu nampan wong 10. Ya. Kalau ada ayam, paling ayamnya siko sepaha itu 10. Kalaupun siko ayam utuh itu jarang. Kalau Ramadan itu tadi. Kadang lauknya kentang. Itu harus dilatih, melatih makan cepat. Nggak ada pikir jijik-jijikan, harus mikir jijik, kurus badan. Tak dapat ilmu. Itu baik. Kalau belajar diaman, makanya jangan antum pikirkan belajar diaman itu, masya Allah enak segala macam. Itu tantangan utama di situ tadi. Masalah makan. Harus siap makan apa adanya tadi. Kalau pondok sekarang nih, masya Allah luar biasa. Kalau makan ada lauk kerupuk di Indonesia luar biasa, lauk kerupuk. Kadang santri itu ada gelas dewek-dewek. Pacak megang lauk itu, pacak dipegang wong sikok megang lauk seiris. Cak santri-santri kita itu yang di saku itu. Anak jengoknya, masya Allah sikok santri itu megang ayam tuh sikok. Kita dulu sikok ayam wong 10 seiris, bukan sikok ayam seiris itu wong 10. Kadang tidak tega sama-sama kawan, makalah. Itu baru laki-laki. Ya. Pergeseran sekarang ini, pergeseran waktu zaman ya. Sebagai faedah, anak-anak zaman sekarang ini banyak manja pondok pesantren. Kalau dulu anak-anak kita sekolah ya, kita dulu zaman sekolah, Mister Papan itu tidak pernah kita kena sebat ngelapor sama ya benar. Cepak cepuk tidak pernah. Kalau sekarang lapor Abi, Umi, Ustadz nyebat, datang Ustadznya. Ini ikhwan zaman sekarang bener, Afan. Anak kalau antum pengen anak antum sukses di pondok pesantren, jangan tanyoi makan apa nak. Ayo kakak makan apa kak di pondok. Dah kan dah jadi anak antum sudah. Pondok itu mana ada yang lemak. Anak nih mondok, bukan kuliah. 8 tahun itu. Antum kalau anak. Zaman sekarang nih mondok 2 tahun lagi. Bagaikan 200 tahun. 8 tahun itu betul-betul. Kalau dia omongin, bukan pondok yang zaman sekarang ini yang lemak segala macam itu tadi. Dalam kondisi seperti itu ya harus dijalani. Tidak pernah kita dimarahi ustadz, kena push up, kena sebat. Tidak jadi kalau nak ngelapor emak sama bapak. Kalau sekarang ini anak-anak kadang mondok kena marah, ngelapor bapaknya, ngelapor abi, umi, datang. Apalagi maaf ya istilahnya tuh, kalau sebagian ikhwan yang merasa punya banyak dana, ustadznya tidak tega anak marahi anaknya, kaget di stop suplai dana pondok pesantren tadi kan. Sudah paling yang kena gebuk tadi anak ikhwan yang telat bayar SPP itu tambah digebuk itu tadi. Mana SPP lah telat tambah kena gebuk tadi. Nah, itulah kondisi sekarang ini tadi ya. Ana cuma nyampaikan kepada antum-antum yang anaknya pengen antum anak masukkan pondok pesantren. Kalau anak antum pengen sukses di pondok pesantren, jangan dimanja. Keluhan dia selagi anak antum tidak belah kepalanya tadi digebuk ustadz, tahan. Sama baik antum pondok kan, ngantum sekolah kan umum masih kena gebuk. Ya pada yang gebuknya orang awam, bukan lebih gurunya, kawannya juga yang membuli. Kalau di pondok masih mending. Terus cak mana mungkin masa di pondok kena gebuk? Yang ngajar di pondok itu bukan malaikat, ustadz juga. Ya enggak? Yang diajar bukan siko. Banyak.
Kalau kita dulu mondok tuh siap dimarah, di push up. Duluan, zaman kita push up. Ya sama baiklah hukum anak kati yang tak dihukum. Kena hukum, kena segala macam itu normal. Ya. Dapat nilai mungkin 6. Duluan pernah ngalami kena push up dapat nilai 6 ujian, kalau nggak salah ujian mutamimah bahasa Arab. Dapat nilai 6, bukan dapat 5, dapat 6. Standarnya 8. Kalau 8 tak push up. Dapat 6 sama 7 push up. Ya enggak juga. Istilahnya tuh ngeluh dendam dengan ustadz dan yang lainnya tadi. Ya, itu konsekuensi dari belajar. Dulu di zaman Imam Malik, Hisham Ibnu Ammar, beliau pernah digebuk Imam Malik 15 kali. Jebuk sama Imam Malik. Kemudian selesai digebuk, dia bilang sama Imam Malik, zid dorban wa zid hadithan. Tambahkan pukulnya, tapi tambah lagi hadis. Itu zaman dulu. Fadl bin Dukain, Abu Nuaim, atau Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, kawannya Imam Ahmad, disepak sama Fadl bin Dukain, Abu Nuaim. Itu sekali sepak langsung tersungkur. Bangun dia mengatakan, sambil mencium kening gurunya, dia mengatakan, sungguh demi Allah, tendangan ini lebih aku cintai dibandingkan rehlaku ke negeri Baghdad. Itu zaman dulu. Kalau sekarang udah ustadznya sarok, langsung dipanggil polisi segala macam itu tadi. Sebagai faedah ikhwan, ini tahun ajaran baru, mungkin antum masukkan anak antum ke sekolah segala macam itu tadi. Yang namanya di pondok pesantren itu cuman bisa mendidik secara ilmiah. Ikatan emosional, kasih sayang ustadz, guru itu tidak akan sama dengan kasih sayang bapak dan ibunya. Apalagi yang ngajar tadi bujang, ya enggak? Dia belum pernah merasakan cak mana meluk anak. Antum nak samukan yang ngajar bujangnya ini tadi, anak antum pengen, halo sayang. Anak kadang di anak-anak belajar TK dulu di sekolah TK itu, anak perhatikan pengajar yang akhwat itu manggil anak-anak, sini nak, sayang sini masuk. Di tempat kita itu tak pernah anak terdengar ada yang ngajar atau manggil budak kecil itu, sayang masuk. Kan beda lanang sama betina, ya enggak? Antum pengen anaknya antum diposisikan ibarat di rumah, sini kak sayang sini. Yang ini punya anak belum, jangankan manggil sayang sama anak, sama pasangan lagi belum pernah dia mengungkapkan sayang. Antum pingin anak antum dipanggil sayang. Kalau datang ke pondok tadi agak mungkin manja-manjanya tadi dipanggil sayang, sini sayang kakak, itu tadi. Ini belum pernah, dia belum pernah ngerti ungkapan sayang, gimana sayang itu tadi. Ini yang perlu kesalahan sebagian orang tua dalam masukkan pondok pesantren. Yang jelasnya di pondok pesantren itu ya banyak kekurangan. Ya, tapi kekurangan itu masih mending dibandingkan sekolah umum. Itu tadi. Yang sangat mengherankan, kadang kita sabar di sekolah umum tapi tidak sabar di pondok pesantren. Sama baik. Di Yaman juga sama. Kalau salah ya kena gebuk, kena pukul biasa. Dan kadang pukulan itu tadi yang membuat motivasi anak-anak. Ya tidak mungkin pula lah ustadz pondok itu sampai ngebuk, ngecar, nak ngajak duel begoco. Kalau ada yang kayak itu tadi, antum sebagai wali murid ya bisa menuntut itu tadi kan. Anak diajak duel, anak umur 7 tahun. Yang ngajak duel tadi ustadz umur 20 tahun. Yang istilahnya apa? Musyrifnya ngajak duel. Nah, itu perlu antum turun ke pondok itu tadi kan. Nah, paling kena pukul dan yang lainnya itu normal. Dikarenakan kadang terbawa emosi, ya. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini ya, yang sempat tadi kita baca pada lafaz hadis di halaman 61, di situ disebutkan Aisyah menceritakan fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbus siwak. Kata Aisyah, aku melihat Rasul, ketika itu Rasul melihat ke
Abdurrahman yang sedang bersiwak tadi. Kata Aisyah, aku langsung mengenali dari situ kalau Rasul itu suka dengan siwak tadi. Jadi Rasul ngelihat ke siwak, jadi Aisyah langsung peka kalau Rasul ini menginginkan siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Inilah wanita yang seharusnya ngerti dengan kondisi suami. Kalau suami tadi, contoh misal gambaran, suaminya masuk rumah, buka tudung saji, ngelihat di kulkas, itu petanda suaminya pengen cari makanan. Bukan dijingoi wae, bukan di komentarnya, nyari apa kamu nih kak, kulikilir dapur ini tadi. Ditanya, tidak usah ditanya lagi, itu petanda lah pengen makan. Difahami? Difahami? Ya. Atau mungkin misal, maaf ya, ini yang di luar di situ, ada suatu faedah yang ana sampai sekarang tidak bisa ana lupa. Jadi ketika di Yaman ada seorang syekh muhadharah, ceramah. Di antara isi ceramahnya itu beliau menyampaikan tentang seorang istri. Ketika seorang wanita katanya berdandan, ya tata jamal, berhias ya, bersolek dengan wangi dan dengan pakaian yang indah di hadapan suami. Faedah yang masih aneh ingat, lafaz Arabnya masih aneh ingat. Fahiya turidul jima. Ini istri ingin digauli. Nah, maksudnya tuh suami itu harus peka, karena haknya istri adalah mendapatkan kepekaan dari suami. Sama suami juga seperti itu. Difahami? Ya. Misalkan istri nampaknya menyindir, nampaknya nanya tentang beras, mungkin minyak dan yang lainnya. Mungkin kadang dia ndak galak minta. Ada kan tipe sebagian istri kadang mungkin malu, pengen minta belikan beras. Dia nanya, berapa harga beras kak sekarang? Jangan dijawab 10.000. Kalau beras jalur 10.000, beras Belitang 11.000. Suami yang baik ya langsung peka, cek ke dapur, pas dibuka wadah beras tak kati, wajar dia nanya tadi berapa beras kilo tadi. Nah sama ini yang seharusnya seorang wanita dan juga suami peka, suami istri tadi. Sebagaimana Aisyah, semata-mata Aisyah melihat Rasul memandang ke siwak tadi, Aisyah langsung paham kalau Rasul menginginkan siwak. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, akhudulak, mau ku ambilkan siwak tadi. Nah di sini loh. Jadi ketika misalkan suami tadi buka tudung saji, buka kulkas, dijingoknya apa namanya kuali, dibuka kuali, langsung tanya, pengen disiapkan makan, bukan ditanya, pergi gawe di dapur. Itu namanya kurang peka. Difahami baik-baik para wanita akhwat yang ada di belakang. Ya juga suami sebaliknya tadi. Ya. Wallahu ta'ala shawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tinggal satu hadis lagi, bab yang permasalahan dengan siwak ya. Adapun bab setelahnya itu berkaitan dengan bab al-mashu 'alal khuffain. Kita baca hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Nabi dari negeri Yaman. Beliau ini suaranya bagus. Pernah suatu hari dia sholat malam
dan terdengar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaannya Abu Musa. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud." Wahai Abu Musa, engkau telah diberi suara yang sangat indah dari suara indahnya keluarga Daud. Mizmar itu maksudnya seruling, yang dimaksudkan adalah suara yang indah, sebagaimana suara Daud alaihissalam. Nabi Daud termasuk nabi yang suaranya indah sekali. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau membaca Al-Quran suaranya indah. Kata Abu Musa, "Ya Rasulullah, lau kuntu a'lamu annaka tastami'u li qiraati lahabbartuhu laka tahbiran." Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku tadi malam, niscaya aku akan perbagus lagi bacaanku. Itu luar biasa Abu Musa al-Asy'ari. Kaum Asy'ariyun, orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Mereka Asy'ariyun ini punya kebiasaan kalau mereka safar, bekal-bekal mereka itu dikumpulkan jadi satu. Itulah yang dipakai selama perjalanan. Jadi bukan dewek-dewek. Jadi kalau misalkan ya, zaman sekarang ini bawa duit, ada yang bawa duit 50.000, 100.000 itu dikumpulkan jadi satu. Nah, duit ini tadi dipakai untuk biaya di perjalanan. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwaki ratabin." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak dengan menggunakan siwak yang masih basah. Abu Musa menceritakan, wa tarafus siwak ala lisanihi. Ujung siwak ini berada di lidahnya Rasul. Jadi itu juga tata cara bersiwak, selain membersihkan gigi tapi juga membersihkan lidah, gosok lidah. Wa huwa yaqul, ketika itu Rasul, ketika ujung siwak ini berada di lidahnya Rasul mengeluarkan suara tergambar putra. Antum kalau ada sikat gigi itu, antum gosokkan ke lidah, kadang ada perasaan ingin muntah ya. Itu tabiat dan bukan sunnah antum mengucapkan lafaz ketika bersiwak gosok gigi antum enggak sunnah. Kenapa? Ini tabiat, suara yang tabiat dari Rasulullah SAW. Wasiwak fihi, dan siwak ketika itu pada fihi yang kedua itu maksudnya famun ya, fuka. Kalau kemasukan huruf jar menjadi fi ya, faham putra? Fi yang kedua itu bukan huruf jar. Fihi itu maksudnya dari asmaul khamsah, fuka, faka sama fika ya. Ka'annahu yatahawwa, ya seakan-akan beliau ingin kayak mau muntah gitu loh. Tergambar ya. Al hadits rawahul Bukhari wa indahu fawajatu yastannu bisiwakin biyadihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, namun dalam riwayat Bukhari dengan lafaz Abu Musa mengatakan, aku mendapati Rasul sedang bersiwak dengan tangannya. Wa Muslim, sedangkan dalam riwayat Muslim bilafzi dengan lafaz dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafus siwak 'ala lisanihi. Aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ujung siwak ketika itu berada di lisannya Rasul, di lidahnya Rasul. Wa baqil hadis bil Bukhari ada qaulahu
ada qaulihi. Ya. Ya Ibrahim. Ada itu kalau tanpa ma ngejar dia istilahnya ya. Kalau kemasukan ma jadi fi'il. Ada qaulihi ratib. Ya. Qauluhu wa bidhammil hamzah wa sukunil muhmalah. Wa ya, dengan mendhammah hamzah dan mensukun ainnya yang tidak dititik. Kalau ain dikasih titik namanya ghin, ya. Tarji'u ila hikayati sautihi, itu kembali kepada penghikayatan suara, maksudnya suara yang dikeluarkan oleh Rasul ketika Rasul bersiwak. Wa idh ja'ala siwaka ala tarafi lisanihi kama inda Muslim, dikarenakan Rasul ketika itu menjadikan ujung siwak pada bagian lidah. Wal murad tarafuhu ad-dakhilu kama inda Ahmad. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah ujung siwak pada bagian dalamnya tadi. Jadi di ujung siwak tadi dimasukkan di bagian lidah, ya, di arah dalam. Yastannu ilal fawq. Ya, beliau bersiwak sampai ke atas. Jadi dari ujung lidah sampai ke bagian atas lidah. Walihada qala huna ka'annahu yatahawwa. Antum cobalah. Kalau dari depan sampai ke belakang itu kan agak pengen muntah ya. Ka'annahu yatahawwa, at-tahawwu ayat taqayyu. Tahawwa atau tahawwu itu maknanya taqayyu, muntah. Ai lahu sautun ka sautil mutaqayyi ala sabilil mubalaghah. Maknanya Rasul ketika itu mengeluarkan suara seperti suara orang yang ingin muntah. Ya, sebagai bentuk mubalaghah. Mubalaghahnya berbersih-bersih ketika bersiwak tadi. Wa yastafadu minhu masyru'iyatus siwak ala lisan qulan. Diambil faedah dari hadis ini, disunnahkan atau disyariatkan bersiwak pada bagian lidah secara memanjang. Jadi dari sini manjang ke belakang, tul. Jadi mungkin gambarannya gini, dikeluarkan, jadi dia dinaikkan ke atas kan. Kalau lidahnya seseorang itu dikeluarkan menjulur, otomatis kan dari sini ke sini, ke belakang. Jadi bagian atas lidah. Wa amal asnan falahabbu fiha an takuna ardhon. Nah, adapun gigi, di gigi kalau mau bersiwak itu gosok giginya ardhon, nyamping. Biasanya nyamping gitu ya. Yang digosok samping. Wa fihi ta'kidus siwak. Dan pada hadis ini ada penekanan tentang siwak. Wa annahu la yahtassu bil asnan, bahwasanya bersiwak itu tidak khusus di gigi. Difahami? Jadi juga bersiwak di bagian lidah. Maksudnya tadi gosok gigi itu tidak semata-mata gigi yang digosok, tapi lidah juga digosok. Ya. Wa annahu min babit tanzif wa tatayyub, la min bab izalatil qadzurat. Masya Allah, ini faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bersiwak masuk pada bab at-tanzif wa tatayyub. Ya, masuk pada bab berbersih, bukan pada bab menghilangkan kotoran. Berarti kalau bersiwak dinyatakan gosok gigi masuk pada bab tanzif wa tatayyub, berbersih, maka disyariatkan menggunakan tangan kanan. Tapi kalau siwak digolongkan, gosok gigi digolongkan bab izalatul qadzurat, menghilangkan kotoran, yang disunahkan mana? Kiri kan? Kiri. Kemarin kan kita lewati ada faedah
Kanan itu digunakan apa? Bersuci, berbersih, ya enggak? Kalau kiri digunakan untuk sesuatu yang kotor, bersih-bersihkan najis misalkan, cebok dan yang lainnya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwasannya gosok gigi, bersiwak masuk dalam bab berbersih. Kalau berbersih berarti yang disunnahkan adalah kanan. Ya. Wallahu ta'ala. Difahami ya? Itu tadi. Ini faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Adapun bab yang setelahnya itu bab al-mashu 'alal khuffain. Bab mengusap kedua khuf. Ya. Mungkin kita lanjutkan pertemuan pekan depan ya.